Nah, menurut Aki, ada nggak sih perbedaan orang muda hari ini dengan orang muda di zaman Aki? Gaya hidupnya, karakter atau apa tuh secara ini ya, mostly atau secara umum lah, Ki. Ya, yang saya lihat memang anak muda sekarang itu agak manja ya, karena memang Hmm, banyak eh, hal-hal kebutuhan yang eh, mereka dapatkan dengan mudah. Tetapi saya juga melihat bahwa hal itu tidak membuat kemudian anak muda ini kehilangan jati dirinya, karena saya masih tetap melihat bahwa anak-anak muda itu juga mempunyai pendalaman sendiri, cuma dengan gaya yang berbeda barangkali, tidak sama hmm, dengan gaya yang generasi zaman dulu, tapi generasi milenial, generasi X, generasi Y, itu mereka juga sama mempunyai kebijakan, mereka tahu memilah-milah mana yang baik, mana yang buruk, mereka juga tahu mempunyai rasa tanggung jawab dan lain sebagainya. Saya kira setiap generasi mempunyai perbedaan sendiri masing-masing. Kalau kembali ke masa muda ya, Ki. Nah, masa muda itu Aki paling ingat pengalaman apa, Ki? Lupa semua. Lupa semua. Paling gampang kan itu. Misalnya ini kan kalau saya remaja, saya ingat yang nakal dengan yang baiknya ya. Kalau baiknya kan ranking gitu ya sekolah, walaupun nggak belajar kan. Pengalaman buruk saya itu naik truk misalnya, Ki. Naik truk terbuka gitu loh, Ki. Kalau Aki sendiri ada pengalaman-pengalaman unik ya? Pengalaman unik naik truk itu berapa tahun yang lalu Barusan. di Myanmar. Tahu nggak Oh, batu stupa tergantung di Myanmar itu iya. yang ada di puncak bukit, yang ada relik Budanya nggak jatuh-jatuh. Oh, bukan Cak Tio, bukan Swedagon ya, bukan ya? bukan Swedagon. Swedagon itu Oh, di dalam kota kota Yangon, betul, itu betul. besar sekali. Nah, ini Besar. ada satu stupa yang terletak di atas batu. Batunya ini Hmm. menggantung di lereng bukit, ya, di puncak Mm-mm. bukit, Mm-mm. tidak jatuh. Dan untuk mencapai ke sana, itu kita satu-satunya adalah harus naik truk bak terbuka. Dan Oh. itulah yang saya ajak bos-bos itu yang punya pabrik, yang Oh. udah umur 60 70, suruh Oke. naik ke truk bak terbuka, kita sama-sama ke Oh. sana. Dan kemudian di tengah jalan hujan. Ah, Jadi mereka pas. kuyup semua. Tapi mereka semua enjoy. Itu Enjoy. pengalaman yang tidak terlupakan katanya. Betul, betul. Aki sendiri pernah nggak sih ngalami masalah tersulit dalam hidupnya Aki? Ya kalau dibilang nggak pernah ya nggak mungkin lah. Semua orang pasti punya masalah. Iya, Tapi pasti. seperti Anda tahu, saya ini fighter kan. Mm-mm. Jadi saya selalu berjuang. Nah, kalau saya sudah selesai, ya itu bukan masalah yang sulit lagi gitu. Sudah Oke. selesai dan sudah saya lupakan. Jadi kalau Oke. ditanya apa, saya lupa. Sudah nggak ada di Ah, memori ya. Yang ada di ya, tapi memori sekarang kena sekarang hujan pun tadi. masih banyak masalah-masalah yang harus saya hadapi. Bahkan sekarang ini Hmm. dalam posisi seperti sekarang ini pun saya menghadapi masalah banyak. Tapi Hmm. ya I have to fight. Caranya Aki fight gimana? Kalau kalau petinju itu fight kan dia pemanasan dulu, terus pakai strategi. Nah, strateginya Aki fight gimana untuk ngadepin masalah ini? Baru saja tadi sore saya ngobrol sama cucu saya. Mm-mm. Tidak ada satu strategi yang baik. Ya. Semua strategi itu baik. Yang ada adalah strategi yang tepat waktu kondisi. Jadi kita harus memilih strategi yang cocok dengan keadaan pada saat itu. Jadi kalau Anda tanya bagaimana saya menghadapi kesulitan, ya macam-macam caranya. Kadang ada yang pakai pemanasan, kadang ada yang tembak langsung, kadang ada yang dibiarin aja nanti juga selesai Hmm. sendiri. Kadang Hmm. macam-macam lah, Oke. tergantung dari
Jadi artinya jangan terpaku dengan satu cara. Yang penting masalah selesai gitu ya Ki. Oh, kalau terpaku dengan satu cara nanti masalahnya nggak selesai. Dan itu Betul. bukan fighter gitu loh. Kalau fighter tuh dari berbagai segi ya. Dia pikirkan, dia Apapun coba lah, apapun. apapun lah. Terakhir lupakan. Ya bukan terakhir sih, bisa awal, Bisa di bisa di awal awal lupakan juga. saja. Iya. Oke, oke. Kalau Aki sendiri sebagai orang tua kan pernah jadi anak, sekarang jadi orang tua dan menjadi cucu kakek juga sekarang ya. Aki sendiri bagaimana melakukan kayak pendampingan kepada anak Aki? Apa resep-resep Aki lakukan untuk mendampingi anak Aki sendiri? Setiap anak kan pasti mempunyai karakter yang berbeda-beda. Jadi Oke. kita harus menyesuaikan dengan Hmm, mereka ya. Jadi oke. tidak bisa kita hanya memaksakan oh harus seperti ini enggak. Tapi Hmm, sekali lagi pertama approach-nya harus berbeda, kemudian juga strateginya juga harus berbeda ya, ya, sesuai ya. dengan apa yang keadaan yang dihadapi pada saat itu. Kalau anak tipe A hadapinya dengan cara A, anak tipe B hadapi tipe B. Jadi yang berubah itu orang tuanya ya, bukan anaknya dipaksa ngerubah ikut orang tuanya gitu ya, Ki. Kita harus ingat bahwa apapun yang kita lakukan itu adalah untuk mereka. Jadi Hmm. mereka lah yang jadi subjek. Mereka ini bukan objek, bukan Hmm. sesuatu yang ingin kita manipulasi atau kita ubah menjadi seperti ini atau seperti itu. It's not. Oke. Ya, kita hanya sekedar apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantoro bahwa tuturi handayani. Dari belakang kita hanya mengawasi saja. Gitu. Hmm. Kita bisa Oke. memberi contoh ingarso sung tulodo, ing madyo mangun karso. Jadi kalau di tengah itu kita mencoba membangkitkan semangat, membangkitkan ide, tapi sama sekali mereka lah yang mempunyai kehidupan dan mereka lah yang menentukan garis hidup mereka sendiri masing-masing. Kita ada viewer dan teman-teman meta lain, ada yang standby ini dari tadi, ada Miss Monik, Mem Shen, Miss Santi, ada Mid Amplon, siapa nih? Eternal Flower, Richa, Vita, Monita Winata, Rini. Nah, silakan teman-teman jika ingin bertanya langsung atau bergabung dengan kami lewat videonya nanti saya bisa tambahkan. Jika ada pertanyaan dengan apa salah satu orang tua yang mudanya ternyata apa tadi tidak bisa jadi teladan lah, mudanya nggak ideal lah gitu ya, tetapi hidupnya ternyata bisa ketidakidealan beliau inilah yang ternyata membuat beliau itu bisa mencapai kehidupan yang simple, bahagia. Karena kata kuncinya adalah bahagia, maka cara yang dilakukan Ki Ananda ternyata tidak pernah, mungkin bukan tidak pernah ya. Kadang-kadang kita mengidealkan hidup kita gitu ya. Harus kerja begini, harus sekolah begini gitu ya. Harus tinggal di sana gimana gitu ya. Ada banyak mimpi-mimpi yang dibuat gitu kan. Kadang-kadang ternyata itu pun tidak selamanya 100% membuat kita bahagia di usia tua. Tapi kita sudah punya saksi hidup. Ini orang masih hidup ya, Ki Ananda ya. Oke, beliau Ya, kita mungkin undang bukan memang bukan bukan keinginan untuk bahwa kita harus begini, kita harus begitu, tetapi lebih mencintai diri sendiri. mencintai diri Jadi sendiri. kita itu harus mencintai diri kita sendiri, whatever. Ya, Oke, mungkin kita tidak sebaik orang lain, tapi cintailah dirimu. Itu saya kira. oke, Ya silahkan kalau ada mencintai. teman-teman yang mau tanya, boleh aja. Boleh. Kalau nggak ada yang mau tanya, lebih baik lagi. Menarik juga kata mencintai diri sendiri. Kadang-kadang orang melakukan persepsi paradigma bahwa mencintai diri sendiri egois, lu egois banget gitu ya. Kok diri sendiri terus? Nah, ini yang maksudnya mencintai diri sendiri dari pernyataan Aki tadi seperti apa, Ki? Loh, kalau kita tidak mencintai diri sendiri, bagaimana kita bisa mencintai orang lain? Oke, Bohong aja kan itu kan? bohong aja. Ya,
Pertama-tama kita harus mencintai diri kita sendiri. Apa motivasi Aki bisa ambil inisiatif ke ke mana nih? Ke India awal mulanya. Pada suatu saat, kebetulan saya dapat bonus dari kantor. Jadi saya bilang sama istri saya, kita udah lama nih nggak jalan-jalan berdua, ayo kita jalan-jalan berdua. Ini ada bonus nih dari kantor. Kita ikut tur ke Eropa gitu kan, tur yang murah meriah lah. Terakhir kita ke Italia, ke Roma. Saya senang sekali karena saya dulu pernah waktu TK saya di sekolah Katolik, jadi saya bisa sembahyang Bapa Kami. Nah, pada waktu kita ke Vatikan, saya sangat kagum dengan keadaan Vatikan. Dan kemudian saya berdoa di makam para santo. Tiba-tiba pada waktu saya berdoa itu, saya seolah-olah diingatkan, kamu ini dari kecil agama Buddha, sekarang kamu udah sampai ke sini. Kamu tahu nggak tempat suci kamu di mana? Wah, saya langsung nangis. Benar-benar saya keluar air mata dan saya merasa sangat malu. Sehingga sesudah pulang ke Indonesia waktu itu internet itu pakai dial up modem, nyambung dan sebagainya. Iya betul. Saya ngumpulin deh mulai beberapa orang, termasuk Mami, untuk kita sama-sama ke tempat-tempat suci agama Buddha di India gitu kan. Sama sekali buta. Sampai di sana itu yang kita alami itu penderitaan yang luar biasa. Dalam arti kata, saya dipanggil sama Mami, kamu tuh kalau bawa orang tua kira-kira ya, ini semua ibu-ibu nggak ada yang bisa tidur. Mereka naik ke kursi semua karena di bawahnya tikus lah jalan-jalan, kacoa dan lain sebagainya. Kita ditaruh di hotel yang bukan main. Jam 8 malam kita masih ada di stasiun kereta, nggak ada bangku untuk duduk, ranjau sapi bertebaran di mana-mana, ranjau manusia juga ada. Waduh, udah sengsara bukan main gitu kan. Tapi waktu saya tiba di Lumbini, waktu saya namaskara, saya merasa, aduh ini satu tempat yang sangat luar biasa. Tidak sama dengan apa yang kita pelajari di sekolah minggu, tidak sama dengan apa yang kita baca, tidak sama dengan semua yang kita tahu mengenai sejarah kehidupan Buddha. Saya harus bawa umat Buddha Indonesia ke sini untuk mereka bisa merasakan sendiri apa yang sekarang saya rasakan. Tetapi saya harus menjaga bahwa jangan sampai mereka mengalami penderitaan apa yang saya alami. Dan sejak saat itulah saya kemudian beradi tanah bahwa saya akan mengantarkan orang-orang yang pergi ziarah ke India dengan sebaik-baiknya. Dan itulah yang saya jaga sampai sekarang. Dan itulah juga yang menyebabkan kenapa saya bolak-balik ke India. Bahkan kalau ada teman yang mau pergi, saya langsung gatel aja. Udah aku yang antar gitu. Karena saya tahu bahwa tidak semudah itu pergi di India itu. Banyak travel agent yang nakal. Dan mereka kemudian berusaha mengambil memanfaatkan kesempatan gitu kan. Tapi sekarang saya malah berani kalau mereka macam-macam, aku bisa marah sama orang Indianya gitu kan. Bermula dari bonus berangkat ke Eropa. Katakanlah diajarin sama diajarin para santo di Vatikan bahwa saya harus pergi ke India. Iya. Teman-teman Meta dan para viewers sekalian, ini kita sudah di penghujung ya.
sekitar beberapa menit lagi kita akan usai dalam pertemuan dan perbincangan bersama Aki Ananda, seorang tua yang usianya sudah 72 tapi masih eksis dan mau berbagi, serta ya ini kebiasaan tidak pernah bisa diam ini membuat beliau itu selalu bisa memikirkan karya yang bisa dipakai dan bahkan disesuaikan dengan era atau zaman yang hari ini, teknologi informasi yang begitu luar biasa. Nah, Ki, ini pertanyaan terakhir sebelum kita berpisah, Ki. Rencananya gimana, Ki, setelah ini, Ki? Aki mau target Mati. berapa usianya? Iya, mati. Oh, mati. Oke. Rencana mati ke Ya, alam mana, Ki? Hah? Kalau mati meninggal Ya, nanti ke alam mana? ya kita nggak pernah tahu, biarin aja. Biarin aja. Ekspektasinya nggak Ekspektasinya tinggi-tinggi. kecil aja, minimal masuk Eh, surga gitu ya. Ya, terserahlah gimana aja, sama aja kok dimanapun. Yang penting kamu bisa bahagia, itu aja. Iya. Mau di mana, nggak Hmm. apa-apa. Yang penting Mhm. sikap mental kamu bahagia. Bahagia itu tidak tergantung dari tempat di mana, ya. Oke. Ya, saya kira. Oke. Dan kalau boleh dibilang ini pertanyaan yang terakhir, saya malah mau nanya. Sejak Hmm. kecil kita itu selalu bertanya sebetulnya. Kita sampai orang tua kita kesel kan. Kita nanya, Hmm. kenapa sih ada matahari? Ngapain Hmm. sih matahari terbitnya di timur? Hmm. Kenapa matahari terbitnya pagi, nggak terbitnya Hmm. siang, dan lain sebagainya kan? Hmm. Eh, tapi kalau kita udah besar, kita itu berhenti bertanya. Hmm. Kalau ada seminar, kalau ada apa disuruh nanya kayak gini kan sekarang. Arya nanya, teman-teman sekolah Meta ada yang mau tanya apa enggak? Nggak ada. Sebenarnya enggak ada yang nanya. Oke. Nah ini jangan berhenti bertanya. Karena kalau kita berhenti bertanya, ya itu nanti nggak bisa maju. Ya, Oke. oke, saya kira itu aja. Oke, ini boleh Ki, satu pesan Ki untuk kita-kita yang muda atau orang tua yang masih muda dengan anaknya. Boleh Ki memberikan apa kayak ya kata-kata yang bisa membangkitkan kita selain tadi ya bertanya. Oke, saya catat nih. Sering-seringlah bertanya, maka kita akan maju lebih banyak langkahnya ke depan. Lalu apa lagi Ki? Jujur, Nasihat Ki, nasihat. jujur, jujur. Jujur gimana maksudnya Ki? Ya pegang kebenaran Pegang kebenaran. daripada mesti ngebohong-bohong. Hmm, Kan susah nanti. susah. Kalau aku tadi disuruh ngebohong bahwa masa mudanya giat bekerja, giat berkabung, dan lain sebagainya, itu mah bohong banget. Beban malah ya. Nanti aku harus mikir, ya susah untuk Iya. menjaga kebohongan ini. Mendingan Oh, jujur aja apa adanya. iya. Itu aja. Jujur, sering bertanya, jujur. Ada lagi Ki. Kalau Mau orang tua ke banyak, anak Ki, mau banyak. orang tua ke anak. Nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Orang tua ke anak gimana Ki? Itu baca aja Khalil Gibran. Khalil Gibran. Tentang ada seorang wanita yang bertanya, katakanlah kepada kami tentang anak-anak. Kemudian Khalil Gibran berkatakan bahwa anakmu bukanlah anakmu. Mereka adalah Hmm. anak-anak kehidupan yang memiliki kehidupan mereka sendiri. I see. Mereka datang melalui kamu, tapi bukan dari kamu. Oke. Mereka Melalui. adalah bagaikan Hmm. anak panah, ya. Kamu hanya sekedar membentangkan anak panah itu, tapi anak panah itu akan melesat sendiri Sendiri. Kita mencapai hanya tujuannya. Karena hidup itu membentangkannya. tidak pernah surut ke belakang, hidup Ya. itu ke depan. Yes. Mereka adalah pewaris-pewaris kehidupan yang memiliki kehidupan mereka sendiri. Oke. Engkau bisa berusaha memahami mereka, tetapi engkau tidak bisa membentuk pemikiran mereka karena mereka mempunyai kehidupan sendiri dan lain sebagainya. Cari deh, Google Oke. aja tuh Khalil Gibran. Ini menarik. Ini bagi kami pendidik ini juga jadi sebuah wacana yang baik bahwa anak memiliki kehidupan sendiri, kita hanya membentangkannya, biarlah dia melesat sendiri, betul ya Ki?
melesat dengan cara mereka dan juga dengan bentuk pemikiran mereka sendiri karena mereka punya kehidupan sendiri. Tugas kita hanya seperti apa ya, support aja ya. Oke, Ki Ananda. Wow, ternyata sudah 1 jam loh, Ki. Wah, lumayan ya. Bicara sama orang tua saya baru hari ini, ya orang tua dengan usia 72. Ini menjadi inspirasi buat saya sendiri. Semoga teman-teman Meta dengan para viewer Meta di IG Live Meta ini juga mendapatkan inspirasi. Yang satu yang saya selalu ingat adalah kecilkan ekspektasi sehingga Anda mudah bahagia. Yang kemudian saya juga ingat, ketika Anda muda itu ya memang Anda nikmati usia mudamu. Jangan orang muda jadi itu orang tua jadi orang muda nantinya kan. Ya enggak? Saya ingat juga kalau anak-anak, izinkanlah anak-anak tuh bermain. Jangan pas anak-anak dia selalu serius belajar. Pas dia dewasa dia main-main. Nah, repot ini, ya kan? Oke, kemudian yang berikutnya saya ingat juga kita tadi katakan adalah penting sekali untuk membuka pikiran dengan membaca tadi ya. Sering membaca, sering bertanya, sering membaca, bertanya, benar itu membuat Ya, kita juga. kalau sekarang sih mungkin udah pada nggak baca, tapi minimal Google deh, Google ya, YouTube ya, YouTube juga. Ya, kita belajar dari YouTube, dari Google, nggak apa-apa. Literasi digital, Ki, namanya, Ki, ya. Dan Teknologi satu udah hal yang berubah. jangan dilupakan, tadi saya bilang, pegang kebenaran, Jujur. jujur. Jujur itu penting. Jujur, ya. Jujur itu menjadi kunci untuk semuanya. Semua pintu akan terbuka kalau kita berani jujur. Dari saya, semoga kita semua terus bahagia, jarang sakit, senantiasa sejahtera. Selamat malam. Dah. Thank you, Ki. Dah.